Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, untuk anak-anak semua. Pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya pastikan kamu semua memiliki buku ini. Kamu download di aplikasi Play Store. Ini judulnya, pasti ketemu. Materi kita pertama. Materi kita pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa pada Anda semua untuk mengabsen. Absen Bapak kirimkan melalui Classroom, ya. Google Classroom. Jadi silakan kamu akses Google Classroom. Di sana ada absen, jadi tolong kamu isi. Kemudian nanti tugas yang Pak berikan bagi yang sudah masuk kepada Google Classroom, kamu bisa memfoto hasil kerjamu, hasil tugasmu, dan kirimkan melalui Google Classroom. Itu bagi yang bisa mengakses. Bagi yang tidak bisa, terpaksa mengantarkan hasil kerjanya ke sekolah, antarkan ke sekolah, ke meja Bapak. Baik, Anda semua, materi kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu kitab? Kitab itu adalah firman Allah, kalam Allah yang telah dibukukan, yang diturunkan kepada para rasul. Kemudian iman kepada kitab Allah itu maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya. Adapun perintah kita mengimani kitab Allah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu berupa Al-Quran, dan mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan mereka beriman kepada hari akhir. Itu dalil tentang perintah kita mengimani kitab-kitab Allah. Kemudian kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu kita menghitungnya mulai dari Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir itu namanya dihitung mulai Masehi, tahun Masehi. Berarti abad ke-12 sebelum Masehi, berarti 1200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel atau kaum Nabi Musa dengan Kitab Taurat ini memiliki ajaran pokok, ada 10 ajaran pokok kitab Taurat, yaitu perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kayak jum apa menit? Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti jaraknya 200 tahun setelah turunnya kitab Taurat.
Kitab Zabur ini diperuntukkan untuk Bani Israel atau umat Yahudi dan di daerah Yerusalem dengan bahasa Kipti. Bahasanya bahasa Kipti. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ajaran pokoknya adalah pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini turun pada abad ke-7 Masehi. Artinya ya 600-an tahun setelah Nabi Isa lahir, turunlah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Ada beberapa ajaran pokok yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, akhlak, budi pekerti. Yang ketiga, ibadah, yang berkaitan dengan tata cara beribadah kepada Allah. Yang keempat, muamalah, ya ini berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sama manusia. Dan yang kelima, tarikh, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Ananda semua, kitab Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang tidak ada lagi kitab lain setelahnya. Dan kitab Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Jadi kalau ada kitab lain yang muncul setelah Al-Quran, wajib kita tolak dan wajib kita tidak percaya. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab terakhir yang berlaku sepanjang zaman. Kemudian selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Jadi ada juga wahyu Allah itu berupa suhuf. Misalnya Allah turunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf, kepada Nabi Musa sebanyak 10 suhuf, dan kepada nabi-nabi lain seperti Nabi Syed dan lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga Ananda bisa memahami tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang jelas kita diperintah untuk mengimani kitab-kitab Allah karena itu termasuk bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah itu, maka berarti kita tidak tergolong orang-orang yang beriman. Kemudian juga kita tidak hanya disuruh meyakini kitab Al-Quran, tetapi kita juga harus meyakini kitab-kitab sebelumnya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran kita hanya wajib percaya saja, tidak wajib mengerjakan ajarannya. Sedangkan kitab Al-Quran, di samping kita wajib percaya, kita juga wajib melaksanakan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Ananda semua, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sebelum Bapak tutup, ada tugas ini kepada Ananda semua. Mohon kamu jawab, tulis soal halaman 19 dalam buku yang telah Bapak sampaikan tadi. Halaman 19, tulis soalnya dan jawaban yang benar saja. Tulis soal dan jawaban yang benar saja. Pilihan ganda dan esai. Esai ada 5. Kemudian itu tugas tugas pengetahuan. Kemudian tugas keterampilannya kamu buat teks pidato. 1 saja. Buatlah 1 teks pidato berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok dari kitab Al-Quran. Ulangi sekali lagi. Tugas keterampilannya adalah buat 1 teks pidato yang berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok Al-Quran. Buat di kertas lembar.
buat di kertas lembar, yang pengetahuan 1 lembar, yang keterampilan 1 lembar. Nah, bagi yang bisa mengirimkan melalui Google Classroom, silakan dikirim, difoto, kemudian dikirim. Dan bagi yang tidak, nanti Bapak share di Google Classroom itu apa tugas-tugasnya. Bagi yang tidak bisa kirim, ya mohon maaf, silakan kamu antarkan ke sekolah. Batas waktu Bapak berikan sampai hari Sabtu besok. Batas waktu Bapak berikan sampai hari Sabtu besok, tanggal berapa doh? Hari Sabtu? Nggak tahu. Itu. Tanggal 7. Tanggal 7 ya. Hari Sabtu besok tanggal 7 terakhir kamu kumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Namun sebelumnya silakan kamu subscribe channel Bapak ya. Dengan kamu subscribe, mudah-mudahan besok kamu akan mudah untuk menemukan channel ini, sehingga kamu gampang untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Demikian saja, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua cepat sembuh dari pandemi ini. Amin.